mencintai kebijaksanaan. Dengan mempelajari filsafat, seseorang akan lebih bijaksana. Contoh, seorang individu mempelajari filsafat bahasa, maka ia akan lebih bijak dalam berbahasa. Contoh lain, seseorang mempelajari filsafat pendidikan, maka ia akan lebih bijaksana apabila mengambil keputusan terkait dengan pendidikan. Sekarang, kita telusuri arti kata bijaksana menurut KBBI. Setidaknya ada 3 manfaat mengapa orang harus belajar filsafat. Yang pertama, dengan mempelajari filsafat, seseorang dapat menjelajahi jawaban baru, baik itu temuan baru atau ilmu baru mengenai persoalan filsafat yang belum terpecahkan selama ini. Filsafat berurusan dengan masalah-masalah tertentu seperti dalam fisika, biologi, psikologi, dan matematika. Masalah-masalah tersebut bermunculan dalam ilmu pengetahuan secara spekulatif dan sulit secara konseptual. Yang kedua, filsafat memiliki ide-ide yang relevan dengan persoalan masa kini. Filsafat mendorong perkembangan beberapa bidang pengetahuan seperti epistemologi, logika, moral, politik, dan estetika. Yang ketiga, dengan mempelajari filsafat menjadikan diri kita lebih memiliki kesadaran, lebih kritis, lebih reflektif, lebih cerdas, dan tentunya lebih bijaksana. Bahasa tidak sekedar urutan bunyi yang dapat dicerna secara empiris, tapi juga kaya dengan makna yang bersifat non-empiris. Bahasa merupakan sarana vital dalam berfilsafat, yakni sebagai alat atau media untuk mendeskripsikan pikiran tentang fakta dan realitas yang dipresentasikan melalui simbol bunyi. Filsafat bahasa dikelompokkan ke dalam 2 kategori besar. Yang pertama, perhatian terhadap bahasa dalam menjelaskan berbagai objek filsafat. Objek material filsafat adalah bahasa itu sendiri. Sedangkan objek formalnya adalah sudut pandang falsafi terhadap bahasa tersebut. Bahasa merupakan alat bantu untuk menganalisis sebuah objek. Yang kedua, perhatian terhadap bahasa sebagai objek materi dari kajian filsafat. Perhatian terhadap bahasa sebagai objek materi dari kajian filsafat maksudnya seperti filsafat hukum, filsafat seni, filsafat manusia, filsafat agama, dan sejenisnya. Filsafat bahasa merupakan cabang linguistik yang paling jarang dijadikan tema seminar maupun tema penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Hal ini menjadi menarik. Kenapa bisa seperti itu? Ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, karena filsafat bahasa tidak terkait langsung dengan persoalan praktik di lapangan sehingga dianggap kurang relevan. Kemungkinan yang kedua adalah regenerasi minat dan komitmen terhadap filsafat bahasa menjadi kurang dikarenakan kurangnya jumlah pengajar atau dosen yang memiliki minat terhadap filsafat bahasa itu sendiri. Filsafat pendidikan adalah teori yang mendasari pikiran tentang pendidikan atau suatu kegiatan pendidikan. Segala penilaian, keputusan, tindakan, dan kebijakan dalam bidang pendidikan sangat tergantung pada filsafat pendidikan. Sejumlah masalah pendidikan nasional yang belum terselesaikan seperti ujian nasional, pendidikan moral bangsa, kesempatan pendidikan tidak merata, dan daya saing bangsa di dunia internasional yang lemah disebabkan oleh filsafat pendidikan yang dijadikan pedoman tidak sesuai dengan karakter bangsa, dan filsafat yang dipilih sudah sesuai dengan karakter bangsa tetapi belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
Dalam praktik pendidikan, secara spesifik kita melaksanakan pendidikan disiplin ilmu tertentu, seperti pendidikan bahasa, matematika, seni, ekonomi, dan lain-lain. Praktik bidang-bidang pendidikan tersebut harus berlandaskan filsafat pendidikannya. Kita ambil contoh pendidikan bahasa. Filsafat pendidikan bahasa merupakan sinergi atau kolaborasi antara filsafat pendidikan dan filsafat bahasa. Berdasarkan filsafat pendidikan bahasa, berkembanglah teori-teori, pendekatan, metode, dan teknik-teknik mengajar bahasa. Keistimewaan pendidikan bahasa dalam pendidikan adalah suksesnya manusia dalam penguasaan segala bidang studi sangat tergantung pada penguasaan bahasa lisan dan tulis, atau yang sering kita kenal sekarang sebagai literasi. Pembelajaran segala bidang studi menggunakan perantara bahasa. Maka, pendidikan bahasa itu, termasuk bahasa ibu, bahasa nasional, atau bahasa asing, siogianya ditangani secara profesional demi suksesnya pendidikan nasional.